warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Tegar Adi Nugroho dari Pramuka Pangkalan SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan materi kepramukaan mengenai sejarah pramuka di dunia, sejarah pramuka di Indonesia, dan ambalan. Sejarah pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki makna rakyat muda yang sedang berkarya. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan pengertian kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan bersama keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pendidikan kepanduan merupakan sistem pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga di dalam wujud kesibukan menarik serta menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka bersama prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai saat Gordon Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki. Pada tahun 1912, Gordon Powell bersama adik perempuannya, Agnes, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai Cube atau Anak Serigala. Dan pada tahun 1918, kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja yang berusia 17 tahun. Gordon Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampahnya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus di Olympic Hall, London, kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diwakili atau diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Gordon Powell dinobatkan sebagai babak pandu sedunia. Sejarah pramuka di Indonesia. Awal mula adanya gerakan kepanduan di Indonesia adalah pada masa penjajahan Belanda yang pada saat itu dengan nama Nederland Indische Padvindervereniging atau Persatuan Kepanduan Hindia Belanda dengan anggota para anak-anak Belanda dan beberapa anak pejabat Indonesia. Gerakan pramuka sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1916, Mangkunegara VII di Surakarta memprakarsai berdirinya Javanese Padvinders Organisasi. Setelah itu, bermunculan gerakan-gerakan sejenis yang dikelola oleh organisasi-organisasi pergerakan seperti Hizbul Waton Muhammadiyah, National Padvinderij atau Budi Utomo, Serikat Islam Afdali Padvinderij atau Serikat Islam, dan National Islamic Padvinderij atau Jong Islamic Bond. Menurut panduan Museum Sumpah Pemuda 2009, gerakan kepanduan atau pramuka di tanah air nasional dimulai pada tahun 1923 dengan berdirinya National Padvinderij Organisasi atau NPO di Bandung dan Jong Indische Padvinderij Organisasi atau JIPO di Batavia, lalu dilebur menjadi Indonesisch National Padvinderij Organisasi atau INPO pada 1926. Adapun istilah pramuka resmi digunakan untuk menyebut gerakan kepanduan nasional baru terjadi cukup lama setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1961. Gagasan itu muncul dari Presiden Soekarno yang ingin menyatukan seluruh gerakan kepanduan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Misi utama gerakan pramuka adalah untuk mendidik pemuda dan pemudi Indonesia
dari usia anak-anak demi meningkatkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Istilah pramuka dicetuskan oleh Sri Hamengkubuwono yang ke-9, terinspirasi dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun, kata pramuka diejawantahkan menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Selanjutnya, Dewan Ambalan. Dewan Ambalan dibentuk untuk mengembangkan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan bagi pramuka penegak. Sama seperti organisasi lainnya, Dewan Ambalan juga memiliki struktur organisasi. Sebelumnya, apakah adik-adik ada yang tahu apa itu fungsi struktur organisasi? Fungsi struktur organisasi adalah yang pertama, membentuk tanggung jawab anggota. Dengan adanya struktur organisasi, setiap anggota akan menyadari bahwa telah memiliki tugas yang harus dipertanggungjawabkan pada atasannya. Yang kedua, mempermudah pembagian tugas. Jabatan-jabatan yang ada pada struktur organisasi telah dibentuk sesuai bidang kerja masing-masing. Yang ketiga, author, area, title of the publication. Publisher memperjelas jalur hubungan dalam pekerjaan jalur hubungan sangat dibutuhkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap anggota, sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling memberikan keuntungan. Pada dasarnya, tugas setiap jabatan pada sebuah organisasi adalah saling berkaitan. Contohnya, dalam sebuah kegiatan kepramukaan, yang menentukan kegiatan yang akan dilakukan adalah GIA. Jika acara tersebut sudah selesai, maka akan dievaluasi, maka yang akan mengevaluasi adalah Evapam. Selanjutnya, setelah evaluasi tersebut, nantinya akan digunakan oleh GIA dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan selanjutnya. Tugas-tugas per bidang atau per divisi dalam Dewan Ambalan. Yang pertama, ada Ketua Ambalan atau Pradana, memiliki tugas sebagai berikut: bertanggung jawab pada semua kegiatan Dewan Ambalan Penegak, memimpin organisasi dengan baik, mengkoordinasi anggota Dewan Ambalan Penegak, menyelesaikan setiap masalah yang ada pada Dewan Ambalan Penegak, dan menjadi contoh yang baik bagi setiap anggota. Yang kedua, ada Juru Adat atau Jurdat, memiliki tugas. Yang pertama ada tugas umum, yaitu bertanggung jawab penuh di bawah Pradana, memberikan masukan terhadap ambalan, ikut mengurus program internal, memutus perkara dan perihal kode kehormatan. Yang kedua, tugas Jurdat, menjadi contoh pelaksanaan adat ambalan, melaksanakan upacara adat ambalan, membantu Pradana dalam menjalankan ambalan, bertanggung jawab terhadap berlangsungnya adat ambalan, memastikan tidak ada pelanggaran terhadap adat ambalan. Yang ketiga, ada Krani. Krani adalah sekretarisnya pramuka yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, membantu melaksanakan tugas Pradana, mendampingi Pradana pada saat rapat. Yang ketiga, memberi saran pada Pradana dalam mengambil keputusan. Yang keempat, bertindak sebagai notulis dan mencatat hal-hal penting dalam suatu rapat. Yang terakhir, ada membuat proposal atau surat-surat dan menyimpannya. Yang keempat, ada Juang atau Juruang, adalah bendaharanya dalam pramuka. Tugas-tugas Juang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan ambalan. Yang kedua, mengawasi pengelolaan inventaris ambalan. Yang terakhir, ada melakukan kegiatan administrasi keuangan dan inventaris ambalan. Yang kelima, ada Evapam. Evapam merupakan singkatan dari evaluasi dan pengembangan. Untuk lebih jelasnya, tugas Evapam sendiri adalah mengevaluasi adanya kegiatan dan mencari cara bagaimana mengembangkan agar kegiatan selanjutnya berjalan lebih baik dari kegiatan sebelumnya. Yang keenam, ada teknik kepramukaan atau tekpram. Tekpram memiliki tugas utama, yaitu mengembangkan program pendidikan kepramukaan dalam sebuah ambalan. Selain memiliki tugas utama, tekpram juga memiliki tugas yang lain, seperti memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan program pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka dalam upaya peningkatan mutu, pengetahuan, karakter anggota.
Yang selanjutnya bertanggung jawab atas perencanaan kegiatan pendidikan pramuka. Dan yang terakhir, menyusun jadwal materi dan pemateri untuk setiap pertemuan lebih rutin ambalan. Yang ketujuh ada giat. Giat bertugas untuk membuat konsep acara dan rundown acara, mengatur jadwal panitia dan jadwal peserta, mensosialisasikan konsep acara pada seluruh seksi, menentukan job description seksi secara lebih rinci, memonitor job yang telah dilaksanakan tiap seksi, berkoordinasi dengan berbagai seksi menyangkut bintang tamu atau materi, berkoordinasi dengan berbagai seksi atau bidang dengan intensif. Yang kedelapan ada divisi logistik. Divisi logistik memiliki tugas bertanggung jawab di bagian konsumsi di setiap bagian, menjamin semua anggota menerima konsumsinya, mengantarkan konsumsi jika kegiatan berada di luar sekolah, mencatat semua perlengkapan yang dimiliki pangkalan tersebut, membeli dan mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan ketika ada acara kemah, lomba, rapat, dan acara yang lainnya. Memiliki catatan barang-barang yang masih baik dan barang-barang yang sudah tidak layak untuk dipakai. Yang terakhir, menyimpan semua perlengkapan pramuka. Divisi selanjutnya adalah K3. K3 memiliki tugas menjamin kebersihan tempat yang sudah digunakan, mendekor panggung jika kegiatan dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah menjamin kebersihan sanggar pramuka ambalan. Divisi selanjutnya ada Humas atau IT. Tugas dari Humas Pramuka adalah meningkatkan pencitraan di samping memelihara hubungan baik dan komunikasi timbal baik dengan masyarakat, sehingga memunculkan dukungan masyarakat terhadap gerakan pramuka baik dalam bentuk moral, material, maupun finansial, dan juga mengelola akun sosial media Raneka seperti Facebook dan Instagram. Yang ke-11 ada Sikor Saka atau Seksi Koordinasi Saka yang memiliki tugas mendata semua anak yang ikut Saka, menjaga anggota yang lain ketika mengikuti kegiatan Saka, menjadi contoh yang baik ketika mengikuti kegiatan Saka, dan menjaga nama baik sekolah pada saat kegiatan Saka di luar sekolah. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.